Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini kami beribadah kepada Engkau bersama jemaat-Mu di Gereja Nias dan bersama dengan jemaat live streaming dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana adanya saat ini. Kami percaya itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau kalau kami akan menjadi anak-anak-Mu. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Saat ini kami akan membawakan firman-Mu. Biarlah semua firman yang disampaikan, Roh Kudus yang lebih dahulu beracara, Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja. Biarlah setiap firman yang keluar, Tuhan Yesus, kata-kata yang keluar akan membangun iman mereka dan bahkan akan menyembuhkan. Berikan Tuhan Yesus, kami saat ini semuanya sehat sempurna Tuhan Yesus. Untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit, berikanlah Tuhan Yesus mereka sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mulai firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, pagi ini saya akan membawakan firman yang berjudul mengapa kita harus sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara sekalian. Karena pada hari-hari ini banyak orang yang sedang kecewa, putus asa, kecewa karena semua rencana yang sudah direncanakan terpaksa misalnya dibatalkan, dan kemudian juga putus asa karena apa yang sudah direncanakan berantakan ya saudara sekalian, dan kemudian tidak mengerti sampai berapa lama masalahnya dan apa akhir dari masalahnya saudara sekalian ya. Itu banyak yang kecewa dan putus asa. Sehingga banyak dari kita ya saudara, sehingga berkata ya terjadi apa yang terjadi terjadilah gitu. Sebetulnya itu sikap ya yang menunjukkan ketidaksungguhan kita beriman kepada Tuhan ya saudara sekalian. Kita seharusnya ya boleh berkata ya terjadilah, kita berserah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sungguh beriman, kita tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita rencanakan ya saudara sekalian dalam kehidupan ini, kita tahu kita harus melibatkan Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang menurut firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita mengerti untuk kita jadikan Kristus menjadi landasan hidup kita, saudara sekalian. Jadi hal yang kita perlu tahu ya, pertama ya saudara sekalian, mengapa kita harus sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita baca di Yakobus 4 ayat 13-17. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, saudara sekalian ya. Hal yang pertama yang harus kita mengerti ya saudara sekalian, untuk kita ikut sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertama, kita tidak tahu berapa lama kita hidup, saudara sekalian ya. Sebagaimana di ayat Yakobus 4 ayat 13-17, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara sekalian. Dalam ayat ini dikatakan hari ini atau besok, di sini diingatkan tentang waktu hidup kita, saudara sekalian. Jangan kita dengan sembrono menentukan berapa lama kita akan hidup. Seperti di ayat 14 tadi yang saya barusan kita baca ya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Janganlah kita berpikir bahwa kita adalah Tuan dari umur dan nafas kita ya saudara sekalian. Di Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari,
karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu, saudara sekalian ya. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Artinya hari esok kita akan tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara sekalian. Tuhan Yesus juga memberi ilustrasi ya saudara sekalian yang sama dengan itu. Lukas 12 ayat 16 sampai 21 dikatakan, kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kau berbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, katanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau telah sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara sekalian, inilah dikatakan di sini, hai orang bodoh, ya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau telah sediakan untuk siapakah itu nanti? Tuhan Yesus pun juga berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan dia akan hidup. Ya saudara sekalian, kita tidak pernah tahu berapa lama hidup kita, saudara sekalian ya. Jadi banyak dari kita anak-anak Tuhan, ya saudara sekalian, orang-orang Kristen gagal memahami bahwa kita tidak berkuasa dalam hidup kita, ya atas hidup kita ini kita tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah itu sendiri di dalam Tuhan Yesus. Bahkan untuk menambah sehasta saja saudara sekalian dalam kehidupan kita, kita tidak dapat saudara sekalian ya. Nah kita baca lagi Kisah Rasul 21 ayat 14. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Apa di sini saudara sekalian? Yang kedua adalah kita tidak pernah tahu apa rencana Allah yang terbaik bagi kita. Rasul Paulus pernah mengalami saudara sekalian waktu Agabus menubuatkan bahwa Rasul Paulus akan diikat dan mati di Yerusalem karena nama Yesus. Maka Barnabas dan kawan-kawannya dan para murid-murid lainnya mengingatkan supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi hal itu tidak diindahkan oleh Paulus, dia tetap saja ke Yerusalem. Ya. Dan makanya teman-temannya itu berkata, ya saudara sekalian, Barnabas dan teman-temannya berkata, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan, ya saudara sekalian. Juga seperti pedagang, ya saudara sekalian, di Yakobus tadi, ya saudara sekalian, pedagang di Yakobus katakan, hari ini, ya, hari ini, atau besok kami berangkat ke kota Anu dan akan tinggal setahun dan berdagang. Dan 15, sebetulnya kemudian Yakobus berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, saudara sekalian. Ya, jadi kita tidak berkuasa menentukan apa yang kita rencana. Kita boleh berencana, tapi sertakanlah Tuhan ya dalam segala aspek kehidupan kita, saudara sekalian. Ya, nah kita harus menyadari bahwa kita tidak berkuasa menentukan hasil dari perencanaan kita, ya saudara. Maka dengan berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka itu akan menjadi dasar untuk kita tidak bermegah apabila hasilnya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, apa yang kita rencanakan ternyata berhasil, jadi kita tidak menjadi sombong dan tidak bermegah. Tapi sebaliknya juga kita tidak akan terpuruk menjadi kecewa jika apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang hasilnya. Dan ingatlah bahwa Allah tahu yang terbaik yang untuk kita, saudara sekalian ya. Yang hal kedua, kita tidak pernah tahu apa rencana Allah yang terbaik untuk kita, dan makanya kita harus menyertakan Tuhan
kita harus sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita baca sekarang 1 Korintus 4 ayat 7b, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya. Nah, hal yang ketiga, saudara sekalian, kita harus mengerti ya, kita tidak pernah menemukan arti hidup yang sesungguhnya di luar Tuhan Yesus, saudara sekalian. Yang ayat ini, saudara sekalian, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya, menggambarkan sebuah kesombongan bagaimana seorang hidup seolah-olah mengabaikan Tuhan Allah yang telah menciptakannya dan memelihara dan memberkatinya, saudara sekalian. Kesombongan semacam ini adalah merenggut posisi Allah ya sebagai pencipta dan pemelihara atas dunia ini, saudara sekalian, dan segala isinya. Kita lihat pertanyaan dari Yakobus seperti tadi, saudara sekalian, apa arti hidupmu? Jadi apa pertanyaan ini yang kita harus mengerti, yang apa adalah apa arti hidupmu ya saudara sekalian? Ya di Yakobus tadi dikatakan apa arti hidupmu? Ya saudara, itu artinya kita apa yang kita banggakan, saudara sekalian, apa yang otomatis kita mau hidup kita berarti ya saudara, otomatis juga kita mau berguna, kita mau berarti bagi sesama, bagi Tuhan ya saudara sekalian. Roma 5 ayat 2b dikatakan, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi apa arti hidup kita? Artinya apa yang kita banggakan dalam hidup kita. Kita bermegah, artinya kita bangga dan bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah, saudara sekalian. Jadi Paulus mengatakan bahwa kita boleh bermegah ya saudara sekalian. Ya, bukan kepada hasil daripada apa yang kita rencanakan, tapi kita bermegah dengan pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi tujuan kita, hidup kita yang sesungguhnya adalah untuk memuliakan Allah, saudara sekalian. Jadi dalam hidup ini, saudara sekalian, mengapa kita harus sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Yang pertama, kita tidak tahu kita hidup sampai kapan kita hidup ya saudara sekalian. Yang kedua, kita tidak pernah tahu apa rencana Allah yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, saudara sekalian, kita tidak akan menemukan arti yang sesungguhnya hidup ini di luar Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup kita kalau berarti dan kita akan bermegah ya saudara sekalian, kita merasa hidup kita berguna dan kita berarti saudara sekalian kalau kita bermegah dan kita berguna bagi Tuhan Yesus Kristus, karena hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan kita juga selalu dalam pengharapan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, saudara sekalian. Jadi memang menyatakan Tuhan dalam segala perencanaan ya saudara sekalian, seperti di Yakobus tadi katakan, jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan, itu penting saudara sekalian ya. Paling tidak kita ingat Tuhan Yesus dan kemudian berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau merencanakan ini dan itu misalnya ya. Kemudian juga ya tutup bungkus dengan darah Yesus. Minta Roh Kudus mengurapi kita dan kemudian juga minta pasukan malaikat menjagai kita saudara sekalian dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Seperti yang saya alami saudara sekalian waktu saya baru bertobat, saya belum banyak mengerti saudara sekalian. Kalau saya berkali-kali saya mau diundang bersaksi di gereja atau di luar kota atau di luar negeri ya saudara sekalian, itu saya mendapat gangguan saudara sekalian. Ada saja halangannya saudara sekalian, ada saja peperangannya saudara yang membuat saya lemas ya saudara sekalian ya, terkejut dan lemas. Tetapi saya mengerti ini gangguan daripada si jahat, maka saya tutup bungkus darah Yesus dan kemudian ya bisa bersaksi saudara sekalian. Seperti yang saya alami saudara, pernah saya mau diundang bersaksi di sebuah gereja saudara sekalian di luar kota ya di Jawa Barat. Saya sedang di apotek saya. Nah kebetulan itu tempatnya di Hook ya, gedungnya itu di Hook. Jadi tanahnya itu tinggi, jadi dia downslope ya saudara sekalian. Jadi kalau masuk ke ruang pasien itu turun gitu ya saudara sekalian.
Nah, jadi tempat parkir agak tinggi di atas. Nah, waktu saya mau berangkat untuk bersaksi saudara sekalian ya, menuju gereja yang mengundang saya di luar kota ya, kira-kira jam 10 pagi lah ya, saya sudah siap-siap gitu. Ya, saya berdiri di tempat pasien bersama pegawai-pegawai saya, dan ada seorang yang sudah selesai menebus obat naik motor, dan kemudian waktu dia menghidupkan motornya, saudara sekalian dia naik di atas motornya, waktu dia hidupkan, toto motornya itu rupanya koplingnya sudah masuk atau bagaimana, saya nggak mengerti motor ya saudara sekalian, dan kemudian loncatlah itu motor masuk menabrak kaca, masuk ke ruang pasien saudara sekalian, ruang duduk pasien. Untung tidak kena pasien lainnya saudara sekalian. Dan itu saya harus menyaksikan motor dan beserta orangnya tergeletak gitu saudara. Itu pecah kacanya itu besar, semua itu segi 4 itu ya di hook ya saudara sekalian, itu rumahnya itu tempat apoteknya itu kaca pecah ya saudara sekalian, kaca besar-besar gitu. Jadi saya kan gemetar ya kaki saya, dan aduh saya sampai berniat, udah deh aku gak mau bersaksi deh, gak berangkat deh gitu. Tapi saya ingat, aduh sudah banyak orang yang menunggu. Saya ingat juga ini pasti gangguan daripada kuasa gelap untuk menghalangi saya bersaksi. Karena memang dari pendetanya sudah mengatakan bahwa dia banyak membawa jiwa untuk mendengar kesaksian saya. Bagaimana saya menjadi anak Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi saya kuatkan hati saya kuatkan badan saya, saudara sekalian, dan kemudian saya berangkat, saudara ya. Nah itulah gangguan. Nah, saya tutup bungkus dengan darah Yesus, dan itu harus disebut ya, saudara sekalian. Tutup bungkus aku dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dan kemudian kita akan bebas dari, artinya tidak, kuasa gelap tidak akan beranikan. Kita harus ingat karya keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus, dia sudah menumpahkan darahnya, dan kita sebagai anaknya, kita ditutup bungkus oleh darah Yesus tersebut, saudara sekalian. Jadi kita bisa berkemenangan atas kuasa gelap itu, saudara. Ya, juga pernah juga kejadian, saudara sekalian, saya juga diundang bersaksi. Begitu saya sampai rumah, saudara sekalian, saya mau berangkat, mau ganti baju, gitu. Ternyata saya disambut pembantu saya, dikatakan bahwa Aristo, anak saya, muntah 1 ember, saudara sekalian, karena mengejar dogi. Dia punya dogi kecil ya, anjing kecil, dia mengejar dogi, dan kemudian di tengah rumah kami itu terbuka, jadi ada tampias hujan, jadi air tidak kelihatan ya, tampias hujan, jadi terpleset saudara, terpelanting ke belakang, kepalanya yang kena terpelanting saudara sekalian, dan muntahnya 1 ember. Aduh saya lemas saudara sekalian ya, itu saya katakan kepada pendetanya bahwa yang mengundang saya tidak bisa datang karena saya harus ke rumah sakit, dan ya Aristo dirawat di rumah sakit ya, sudah di scanning apa semuanya, ternyata puji Tuhan tidak geger otak. Itu Aristo sekitar kelas 3 kelas 4 SD saudara sekalian ya. Jadi kalau kita tidak ingat ya saudara sekalian apa yang menjadi rencana kita mau berbuat ini, berbuat itu, mau merencanakan ini, mau merencanakan itu, mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu. Kalau kita tidak menyertakan Tuhan, ya tidak tutup bungkus darah Yesus, dan kemudian juga berdoa, Tuhan Yesus saya akan mengerjakan ini buat berhasil ya Tuhan Yesus gitu. Sertakan Tuhan dan ingat selalu pada Tuhan Yesus, maka gangguan itu pasti akan lebih minim ya saudara sekalian. Gangguan pasti ada, tapi kita berkemenangan atas gangguan ya saudara sekalian. Itu satu hal yang kecil yang satu sisi kecil yang saya saksikan, yaitu bersaksi. Tapi banyak dari kita banyak untuk merencanakan ini dan mengerjakan ini dan itu saudara sekalian. Nah, sertakanlah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini kita selalu senantiasa menyenangkan hati Tuhan, hidup sepenuhnya di dalam firman Tuhan, dan mengerti dan menggumulkan dan betul-betul bergumul dengan firman Tuhan ya saudara sekalian, dan tekun melakukannya saudara sekalian, maka kita akan berbahagia, bahkan kita berkemenangan dalam hidup ini saudara sekalian. Dan terutama kita juga menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu memakai minyak urapan saudara sekalian, karena dulu saya waktu baru bertobat itu saya masih di gereja lama,
saya belum mengerti minyak urapan ya saudara sekalian, kita belum, Pak Bari aja belum dapat pewahyuan ya, karena kami baru bertobat ya waktu itu. Jadi seperti itulah gangguan-gangguan ada saja. Tetapi ya kita sekarang, kita sudah tahu di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, dan senantiasa kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita memakai minyak urapan sebagai perlindungan diri kita, dan kita minta Roh Kudus memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita, dan juga minta pasukan malaikat untuk menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mau mengganggu pada kita. Maka puji Tuhan dan pasti kita berkemenangan dalam hidup ini. Sekian saudara sekalian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tiberias sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.